Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan ngasih kabar gembira nih buat teman-teman yang pegang seri Oppo A53, bahwasanya untuk Oppo A53 ini sudah mendapatkan upgrade Android maupun ColorOS-nya ya. Jadi untuk seri ini sudah mendapatkan upgrade Android 11 dan untuk OS-nya sudah mendapatkan upgrade ColorOS 11.1. Gimana caranya untuk cara mengupgrade? Yuk tonton video ini selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut mengupgrade Android-nya, jadi teman-teman pastikan dulu untuk HP-nya itu sudah terkoneksi sama internet ya teman-teman. Jadi setelah itu kalau udah terkonek sama WiFi atau internet, pastikan teman-teman masuk ke pengaturan, terus masuk ke pembaruan perangkat lunak. Dan yang saya pegang ini untuk seri pabrikannya, versi Androidnya masih pakai versi Android 10 dan ColorOS 7.2 ya teman-teman. Kebetulan yang saya upgrade ini untuk versi RAM 6 internal 128. Oke, masuk pengaturan lagi. Oke, ini teman-teman, ini kebetulan ada pemberitahuan bahwasanya untuk ColorOS 11.1 sama versi Android 11 sudah ready ya. Jadi kita tinggal download terus kita upgrade. Kebetulan sebelumnya sudah saya download. Jadi untuk mempersingkat video dari saya, sebelum saya bikin tutorial kali ini, tadi sudah saya download dulu, sudah 100%. Ini tinggal nanti gimana caranya mengupgrade dari versi 10 ke versi Android 11 ya teman-teman. Oke, ini loading dulu. Kita nanti coba cek pemberitahuan untuk versi Androidnya itu nanti ada penambahan ekspansi RAM atau perluasan RAM enggak, sama seperti versi-versi sebelumnya. Oke, ini tinggal teman-teman tinggal klik perbarui sekarang. Oke, ketika loading seperti ini, seperti tampilan ada tulisan memverifikasi, teman-teman biarkan aja ya. Jadi jangan tekan tombol power atau tekan tombol volume. Biarkan saja proses ini berlangsung. Oke, sekedar info untuk upgrade, sebelum mengupgrade Androidnya, pastikan dulu untuk baterai di HP teman-teman itu minimal 30% ya teman-teman ya. Soalnya untuk proses penginstalan ini butuh proses agak cukup lama, biasanya kisaran 3-5 menit ya. Jadi ketika nanti mengupgrade, suhu untuk baterainya itu akan panas, secara otomatis akan menyedot presentase baterai itu lebih lama, lebih banyak juga kan. Jadi ketika proses seperti ini kan ada tulisan nih teman-teman, update please wait, please don't, ya artinya itu jangan sentuh jangan sentuh apapun ketika proses ini berlangsung. Intinya seperti itu ya. Jadi ketika proses ini berlangsung, pengupdatean ini berlangsung, teman-teman jangan tekan tombol power atau tekan tombol volume, baik itu volume atas maupun volume bawah ya. Untuk seri-seri sebelumnya, untuk seri-seri Oppo A74 yang kemarin itu, setelah di upgrade ke versi
Android 11 itu ada fitur yang namanya ekspansi RAM ya teman-teman. Ekspansi RAM yaitu sistem penambahan atau perluasan RAM. Jadi untuk bawaan RAM-nya ini kan 6 GB, nanti ada perluasan penambahan RAM sampai 5 GB. Dan nanti kita tunggu apakah untuk seri A53 ini sama halnya dengan seri sebelumnya, seri kakaknya yang A74, ada penambahan ekspansi RAM atau tidak ya teman-teman. Jadi untuk ekspansi RAM itu suatu sistem di mana untuk pengekstrakan atau nanti istilahnya itu internal HP teman-teman itu nanti diekstrak dijadikan RAM ya. Jadi ketika nanti teman-teman menambah RAM atau perluasan RAM, jadi secara otomatis internal atau ROM dari HP teman-teman itu akan berkurang. Tergantung nanti penambahannya itu berapa giga. Soalnya di situ nanti untuk seri yang sebelumnya itu seri Reno 5, A74 maupun Reno 6 itu untuk pilihannya tuh ada 2 GB penambahan RAM-nya ya, ada 2 GB, 3 GB sama 5 GB. Jadi ketika nanti teman-teman menambah 5 GB ya secara otomatis untuk internalnya juga dikurangi kurang lebih juga 5 GB ya teman-teman. Ini sangat membantu sekali ya, membantu sekali untuk pengoperasian HP. Jadi secara otomatis juga nanti berpengaruh sama pengoperasian ketika teman-teman itu membuka aplikasi-aplikasi kayak gitu secara bersamaan, atau istilahnya itu multitaskingnya itu akan lebih lancar kalau ada penambahan RAM. Seperti itu. Oke, ini kita tunggu. Ini agak cukup lama ya. Mungkin ada pertanyaan seperti ini ya teman-teman. Kak, ketika nanti di upgrade apakah ada bug yang itu namanya, ketika nanti ada upgrade apakah nanti ada bugnya Kak, atau istilahnya itu ada sistem atau aplikasi yang istilahnya belum sempurna ketika kita menjalankan aplikasi atau sistem tersebut? Jawabannya pasti ada ya teman-teman. Soalnya pengalaman saya sebelum-sebelumnya dari seri apapun itu, merek apapun itu, brand apapun itu, tidak cuma halnya Oppo, ketika teman-teman itu mengupgrade versi Android secara otomatis pasti ada bugnya teman-teman. Bug itu istilahnya sistem yang error, istilahnya itu sistem yang belum sempurna 100% untuk dijalankan. Jadi nanti apakah ada aplikasi yang kadang-kadang delay atau kameranya biasanya bening jadi agak kurang jernih, biasanya seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman pribadi saya maupun pengalaman ketika saya melayani customer saya yang sering curhat atau komplain setelah HP-nya itu di-upgrade. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika mengupgrade versi Android-nya kok ada aplikasi atau sistem yang bermasalah apapun itu, jangan panik ya teman-teman. Itu bagian dari penyempurnaan sistem. Jadi nanti secara otomatis versi untuk ColorOS-nya itu akan di-upgrade secara berskala. Jadi biasanya itu nunggu upgrade 2-3 kali baru sempurna, baru bug-bugnya itu nggak ada ya teman-teman. Oke, ini udah selesai. Udah selesai, kita tunggu aja. Udah keluar logo Oppo-nya. Tetap kita biarkan saja, jangan panik ya teman-teman. Tetap biarkan saja walaupun prosesnya lama,
tetap biarkan saja, jangan sentuh tombol power atau tombol volume ya teman-teman, biarkan saja. Dan pastikan untuk baterainya itu mencukupi ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, ketika dalam proses pengupdatean Android atau sistemnya itu, semaksimal mungkin untuk baterainya itu sisanya itu minimal 30% ya teman-teman. Kalau bisa ya lebih dari 50%. Soalnya untuk presentasi pemakaian baterai ketika pengupdatean itu pemakaiannya 2 kali lipatnya dari pemakaian normal atau pemakaian biasa ya. Oke, ini tunggu untuk pengoptimalan aplikasi sampai 100%, nanti baru selesai. Nanti saya akan buatin video selanjutnya fitur-fitur apa aja yang ada di dalam ColorOS 11 dan Android 11 ya. Soalnya untuk pengupdatean versi Android itu biasanya untuk fitur-fiturnya itu banyak sekali yang berubah. Oke, ini udah selesai. Kita cek ke pengaturan, cek ke pembaruan perangkat lunak. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini untuk versi ColorOS nya sama versi Android-nya itu versi resmi ya. Biasanya untuk pengalaman sebelumnya itu kalau ada update Android untuk versi Oppo, brand Oppo itu ada yang namanya versi beta atau uji coba. Kali ini langsung keluar versi resminya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa langsung upgrade aja, nggak apa-apa. Biasanya kalau untuk versi resmi untuk bugnya itu lebih dikit ya dibandingkan untuk versi yang beta. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri apa perubahannya. Dan coba nanti kita cek untuk ekspansi RAM-nya ya, nanti kira-kira ada atau tidak. Oke, kita kembali masuk ke pengaturan, kita cari tentang ponsel. Oke, ini udah versi Android 11 ya teman-teman ya. Ini versi Android 11. Terus untuk versi ColorOS nya juga versi ColorOS 11.1 ya. Oke, dan ternyata untuk Oppo A53 nih teman-teman, ini ada penambahan atau perluasan RAM ya teman-teman, atau istilahnya itu ekspansi RAM. Kalau orang Oppo mengatakan itu ekspansi RAM. Jadi teman-teman bisa menambah atau memperluas RAM-nya ya. Jadi ini ada untuk penambahan RAM-nya atau perluasan RAM-nya itu ada pilihan dari 2 GB, 3 GB, nyampe 5 GB ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih untuk 2 GB, 3 GB atau 5 GB ya teman-teman. Dan ini secara otomatis, ini nanti kita cek ya. Ini tadi internalnya itu masih 108 GB yang tersedia. Coba nanti kita tambah 5 GB, apakah nanti berkurang 5 GB juga.
Oke, caranya teman-teman bisa menambahkan 5 GB tadi, terus teman-teman bisa merestart ya. Jadi untuk settingan penambahan RAM tidak bisa secara otomatis ya teman-teman. Jadi untuk settingan awalnya itu bawaannya itu 2 GB, kalau teman-teman aktifin itu langsung 2 GB yang aktif. Kalau misal teman-teman mau merubah ke 3 GB atau ke 5 GB, teman-teman bisa geser kemudian di restart. Jadi nggak bisa teman-teman pilih 5 GB langsung otomatis nambah 5 GB ya. Jadi harus di restart dulu seperti itu. Oke, ini udah selesai. Coba kita cek untuk internalnya. Tadi internalnya itu 108 GB ya. 8 GB. Oke, masuk ke tentang ponsel dulu. Oke, ini masih 104,3 GB, jadi kurang lebih 5 GB ya. Oke, kurang lebih 5 GB. Jadi sistem kerjanya gitu teman-teman. Kalau teman-teman menambah 3 GB ya secara otomatis untuk internalnya juga dikurangi, kurang lebihnya juga 3 GB. Jadi misal teman-teman mau pilih yang 5 GB ya secara otomatis untuk internal HP-nya juga dikurang 5 GB. Dan ini menurut saya ya, untuk penambahan atau ekspansi RAM ini sangat membantu sekali, karena saya juga pakai seri Oppo juga. Untuk pemakaian sehari-hari itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi berpengaruhnya itu ketika teman-teman buka aplikasi itu lebih worth it, lebih sensitif ya, seperti itu. Oke, cukup sekian dari video tutorial saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.